Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kebaikan Tuhan ada dalam kehidupan kita sehingga kita masih ada sampai hari ini. Sebelum kita masuk dalam renungan Sosyanim, mari kita berdoa sejenak. Mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan sehingga kami ada sampai hari ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau berbicara dalam kehidupan kami, supaya kami lebih lagi berkenan di hadapan-Mu. Kami akan mulaikan renungan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, merdeka, haleluya. Hari ini kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia sedang dalam hari mengucap syukur karena 77 tahun sudah kita memperingati hari kemerdekaan. Dan hari ini di 77 tahun ini ada slogan yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Wow, luar biasa ya. Seperti kita tahu bersama bahwa Indonesia ini adalah bangsa yang dihasilkan dari perjuangan. Dari begitu banyak pahlawan-pahlawan yang berjuang sampai titik kita mengalami sesuatu yang namanya kemerdekaan. Jadi kemerdekaan kita bukan hasil pemberian. Karena banyak bangsa-bangsa lain kemerdekaan itu diberikan. Tapi Indonesia dihasilkan dengan perjuangan yang luar biasa yang diberikan oleh pahlawan-pahlawan kita. Tetapi seperti yang kita tahu bersama bahwa 2 tahun inilah, ya 2 tahun belakangan ini seluruh dunia termasuk Indonesia mengalami suatu krisis yang luar biasa. Mungkin untuk negara-negara maju mereka bisa mensponsor rakyatnya sehingga tidak terlalu berdampak. Tapi kalau Indonesia sedikit terasa, baik itu orang yang bekerja di PHK, baik itu orang-orang yang mengalami kekurangan karena tingginya biaya kehidupan di hari-hari ini semenjak awal pandemi sampai saat ini belum terlalu pulih, tetapi seperti slogan Indonesia bahwa pulih lebih cepat, ya kita sedang dalam proses pemulihan. Tapi ada hal yang harus kita ketahui yang dituliskan oleh Alkitab sehingga kita bisa melakukan sesuatu untuk bangsa ini. Mungkin kita tidak berjuang seperti pejuang-pejuang yang lain. Mungkin kita tidak melakukan hal-hal yang terlihat di televisi, terlihat di mata orang bahwa kita melakukan sebuah kontribusi besar di bangsa ini. Tetapi Alkitab menuliskan khusus untuk mereka yang disebut oleh anak-anak Tuhan. Kita bisa melakukan sesuatu yang besar untuk berdampak bagi bangsa kita. Mari kita baca dulu di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 13. Ya, ayat 13. 2 Tawarik 7 ayat 13. Bila aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Sampai di situ dulu. Hari ini kita melihat ya, begitu susahnya orang mencari pekerjaan. Begitu susahnya orang harus berjuang lebih ekstra untuk mereka bisa menghasilkan sesuatu untuk keluarga ya. Seperti yang dikatakan di ayat ini ya. Sepertinya Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan. Hujan itu ibarat diartikan seperti berkat, ya. Langit ditutup, ya. Enggak ada lagi berkat yang turun. Dan bahkan dikatakan di situ, bila mana aku menyuruh belalang pelahap.
memakan habis hasil bumi. Ya. Kita melihat hari-hari ini ya, begitu banyak perusahaan-perusahaan ya, termasuk perusahaan yang besar maupun startup gulung tikar semua karena karyawan semua di PHK karena tidak ada pemasukan. Dan itu berubah drastis dari 2 tahun lalu yang luar biasa, tetapi tiba-tiba saja datang pandemi dan berubah. Dan semua seperti Tuhan menutup langit. Dan begitu semua juga terjadi, ya. Dan apa yang terjadi? Ada penyakit sampar. Ya. Sampar ini dituliskan dalam Perjanjian Lama menggambarkan sebuah wabah. Sampar ini bisa dikatakan menggambarkan sebuah penyakit yang mewabah, ya, mewabah. Dan hari ini kita sedang mengalami itu, ya. Sampai sekarang masih tetap mengalami. Walaupun pemerintah sudah mulai mengambil langkah-langkah untuk mengamankan ekonomi dan segala sesuatu sehingga kita sampai sekarang ada di level 1 ya. Tidak berani pemerintah langsung bilang selesai, enggak, karena memang masih begitu banyak ya untuk virus COVID ini ya. Dan apa yang dipesankan oleh Alkitab, apa yang dipesankan oleh firman Tuhan supaya keadaan ini bisa pulih. Disinilah peranan kita. Perhatikan baik, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, supaya slogan Indonesia yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ternyata begitu besar peran dari kita, umat-umat Tuhan. Perhatikan di ayat yang ke-14. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku, kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua, yang atas namanya umatku, namaku, saya ulangi. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Perhatikan, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ya Bapak Ibu, mungkin saya mau bertanya, seberapa banyak kita semua mengambil waktu khusus untuk berdoa bagi bangsa Indonesia? Hari ini hari kemerdekaan. Saya mau nanya ke Bapak Ibu semua. Apakah pernah saat kita berdoa kita sisipkan untuk bangsa Indonesia? Pernah? Kalau pernah ya puji Tuhan. Tapi kalau enggak, itu tugas kita. Ternyata supaya negeri itu bisa pulih, tidak hanya butuh pemerintah yang sigap ini sana, tetapi dibutuhkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan di negeri itu. Orang-orang yang hidupnya menggunakan nama Tuhan. Artinya di sini dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Kita ini yang setiap berdoa menyebut nama Tuhan. Setiap berdoa, setiap bernyanyi, beribadah, kita selalu menyebut nama Tuhan. Perhatikan baik-baik. Kalau mau negeri ini pulih, diawali dengan merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari segala jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ternyata pemulihan negeri berjalan bersama dengan doa-doa orang-orang benar. Kita diizinkan Tuhan untuk lahir di Indonesia. Berarti ada di pundak Bapak, Ibu, Saudara sekalianlah doa untuk bangsa ini dinaikkan. Saya melihat, saya ikut satu grup WhatsApp. Kebetulan yang adminnya adalah teman saya. Salah satu staf di Sekolah Alkitab Kalimantan yang beliau dulu bekerja di luar negeri. Dan ketika jadi hamba Tuhan dia mengkoordinir
Begitu banyak hamba-hamba Tuhan di luar negeri untuk beribadah bersama di Zoom. Dan di situ saya melihat, wow, orang luar, orang Nigeria, orang Zimbabwe ada di situ karena hitam-hitam. Mereka sambil berteteskan air mata berdoa untuk Indonesia, bahkan per pulau dibagi. Di situ saya sebagai orang Indonesia merasa saya ini apa ya? Jarang lah. Saya suka berdoa, tapi saya malu ketika melihat mereka berdoa. Ya, jangankan air mata, ingusnya udah kemana-mana. Melihat begitu bebannya untuk Indonesia. Apalagi kita yang lahir di Indonesia. Bahkan ke depan kita, anak cucu kita akan ada di Indonesia. Maka pemulihan Indonesia itu harus menjadi bagian di pokok doa kita yang paling penting. Betul, harus mendoakan pekerjaan Tuhan. Betul, kita harus mendoakan keluarga kita. Tapi ingat, kita ada di Indonesia. Maka pemulihan Indonesia, pemulihan itu yang dimaksud bukan harus balik ke zaman, tapi kembali ke saat-saat di mana segala sesuatu masih bagus. Ya, kita akan melihat sebuah contoh. Satu bangsa yang sebenarnya secara pandangan Tuhan pertama kali bangsa ini harus dijungkil balikan. Harus dihukum. Tuhan cuma kasih waktu 3 hari. Datang 3 hari. Bahkan bangsa ini, kalau saya baca di kamus-kamus lain, bangsa ini terkenal dengan bangsa yang begitu jahat. Suatu kota, suatu negara yang menjadi benteng dari banyak sekali raja dan menjadi suatu yang ditakuti oleh orang. Karena ketika berperang mereka akan bikin semua kekejaman. Sampai kita baca dulu Yunus pasal 3. Kita udah tahu kotanya namanya Niniwe, ya. Sampai Yunus itu nggak mau datang ke Niniwe ini karena buat dia itu kota terlalu jahat untuk ditobatkan. Harusnya sudah ditunggang balikan aja seperti Sodom dan Gomora. Tapi Tuhan kasih waktu 3 hari. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ketika Yunus datang dan ketika berita keselamatan itu datang, apa yang terjadi? Mereka melakukan sama seperti yang dituliskan di 2 Tawarik. Ya, mari kita baca. Yunus 3 ayat 6, 7, 8, 9, 10. Bapak Ibu perhatikan. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasana, ditinggalkan jubah, diselubungkannya kain kabung, lalu duduk ia di abu, merendahkan diri. Lalu atas perintahnya raja dan para pembesar, orang-orang memaklumkan dan mengatakan, di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Mereka berdoa lalu berbalik dari kejahatannya. Apa selanjutnya? Di ayat yang 6, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu dan tidak membinasakan mereka. Jadi orang yang di zamannya, kota yang di zamannya dipenuhkan oleh orang-orang yang begitu sadis dalam peperangan. Dan itu terdengar di mana-mana sampai Yunus. Kenapa dia lari? Bukan karena dia tidak mau, tapi karena buat Yunus, ini kalau kita baca di pasal yang terakhir, maka kita akan melihat alasan Yunus kenapa nggak mau ke Niniwe. Karena buat Yunus ini kota tidak layak untuk diselamatkan. Karena begitu banyak kejahatan di situ. Tetapi ketika firman datang, raja dan seluruh warga di kotanya melakukan apa yang dipesankan di Tawarik tadi. Dia mulai merendahkan diri, berkain kabung.
Mereka berpuasa, berdoa. Selanjutnya mereka berbalik dari kejahatan mereka. Apa yang terjadi ketika mereka melakukan itu? Ayat yang ke-10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Bapak Ibu, saya rasa Indonesia ini tidak seperti Niniwe. Kalau saya melihat begitu banyak hal yang terjadi, Niniwe saja disayang oleh Tuhan, apalagi orang Indonesia. Begitu banyak pekerjaan Tuhan di tempat ini. Begitu banyak anak-anak Tuhan di tempat ini. Begitu banyak orang-orang pendoa di tempat ini. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita berdoa untuk bangsa Indonesia? Apakah kita ada waktu untuk mengucapkan syafaat untuk bangsa kita? Merendahkan diri, berpuasa. Berbalik dari segala sesuatu yang... Karena itu poin justru untuk kita melihat sesuatu yang terjadi dalam kehidupan bangsa kita. Indonesia sudah merdeka, betul. Tapi merdeka ini harus dilengkapi dengan kesejahteraan rakyat. Sehingga tidak hanya merdeka dari penjajahan, tapi merdeka juga dari segala sesuatu yang dibutuhkan. Yakin seperti slogan bangsa Indonesia, kita akan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Karena tidak hanya pemerintah yang mengusahakan, tapi ada anak-anak Tuhan yang atasnya nama Tuhan sering disebut, berlutut, berdoa, memohon kepada Tuhan supaya bangsa ini, Indonesia ini, mengalami lagi kejayaan, mengalami lagi pemulihan, dipulihkan lagi ekonominya, pekerjaan, anak-anak sekolah, dan segala sesuatu. Sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Hari ini firman ini datang kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, dimanapun kita berada malam hari ini. Kita mau bersama-sama berdoa buat bangsa Indonesia. Momen yang tepat 17 Agustus. Di mana 77 tahun yang lalu pertama kali dikumandangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hari ini di dalam renungan malam Sosianim, kita mengambil waktu bersyafaat untuk bangsa Indonesia. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Bahkan kami sebagai warga Indonesia berterima kasih bahwa sudah 77 tahun Engkau menghentar kami dalam kemerdekaan Tuhan. Tapi kami, orang-orang yang di atas kami namamu disebut, dimanapun kami berada hari ini, di rumah kami, dimanapun itu Tuhan. Kami mau bersehati malam hari ini Tuhan. Mengangkat hati kami, mengangkat iman kami, mengangkat tangan kami. Kami mau mengucapkan berkat untuk bangsa kami. Diberkatilah bangsa kami, diberkati Indonesia, dipulihkan lebih cepat. Tuhan memberkati bangsa kami. Apa yang diberkati oleh kami orang-orang percaya, maka Tuhan akan memberkati. Kami, apa yang kami doakan dengan iman, maka kami yakin dan percaya Tuhan akan mengabulkan doa kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, hingga aparat paling rendah Tuhan. Kami berdoa, tetap ada dalam ketekunan, tetap ada dalam kekuatan, tetap ada dalam hikmat daripada Tuhan. Sebagai pemimpin-pemimpin bangsa, melakukan yang terbaik untuk bangsa, melakukan yang terbaik untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan satu golongan ataupun satu kelompok. Kami berdoa untuk Indonesia ini Tuhan. Begitu banyak gereja-gereja, begitu banyak anak-anak Tuhan di tempat ini. Kalau Niniwe saja Tuhan kau selamatkan, maka ada bangsa kami. Ada kami anak-anak Tuhan yang selalu berdoa untuk bangsa kami. Terima kasih, terima kasih. Kami yakin dan percaya. Kami yakin dan percaya
bangsa kami akan mengalami kembali lagi pemulihan dalam segala sesuatu. Sehingga seluruh rakyat akan bekerja lagi. Seluruh rakyat akan bersekolah lagi. Sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang baik untuk bangsa dan negara kami. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shoshanim, bangkit, kuat, menang. Merdeka, haleluya. Gerejaku adalah rumahku.